lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Ya enggak? Yoilah pastinya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya biar kita itu bisa pede ngonten. Aku tulis dulu ya. Tips pede ngonten. Nah, teman-teman, tips pede konten yang pertama yakni tentukan temanya. Misalkan teman-teman mau bikin konten tentang PPDB, ekskul, review barang, atau lain sebagainya. Biar gak lupa, aku tulis dulu ya. Tentukan temanya. Nah, kemudian tips yang kedua yakni menulis skripnya. Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya, kita tuh bakalan lupa dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif. Aku tulis lagi ya. Menulis skripnya. Nah, tips yang ketiga yakni latihan membaca skripnya dan hafalkan. Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya, kita akan terlihat lupa, celingak-celinguk, dan tidak pintar. Nah, kalau aku ya teman-teman, di rumah itu latihan sama bunda. Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh berulang kali biar nggak ketelecok. Kalau masih ketelecok, aku ulangi sampai 10 kali. Kalau masih ketelecok lagi, aku ulangi sampai 50 kali. Pokoknya jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman, karena mengulang itu nggak bayar, betul nggak? Nah, kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya jangan bosan untuk mengulang dan latihan. Kok ada yang kurang ya? Oh iya, lupa belum kutulis. Aku tulis dulu ya. Membaca dan hafalkan. Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin ruwet itu karena kita nggak tahu caranya. Makanya setelah kita tahu caranya, cepat-cepat praktekkan. Karena sebuah karya itu terlahir dari sebuah tindakan, bukan angan-angan. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng, luar biasa. Dan saya sudah ditemani sama Syangkuila, presenter Mugaru yang baru saja mendapatkan juara 1. Tepuk tangan dulu. Wes. Gimana perasaannya Kil jadi juara 1 lomba presenter gitu? Ya pastinya senang ya Pak ya. Cuman karena kemarin ada kesalahan teknis ya udah dikasih tahu duluan jadi nggak kaget waktu diumumin gitu. Tapi ya pastinya senang dan bersyukur banget karena selama beberapa bulan ya itu Pak, sebulan ya, udah berusaha, udah latihan terus setiap hari dan juga nunggu pengumumannya itu juga sebulan, dan itu pastinya selama sebulan itu berdoa terus, jadi pasti ada rasa kayak wah akhirnya gitu. Iya, dan itu kan pada waktu wording itu kan sebenarnya kita juga nggak sabar ya Gil ya. Iya Pak. Dari pagi sampai siang ini nggak diumumkan sampai akhirnya Pak Nur kan hampir marah-marah itu ya. Kalau nggak segera diumumkan saya pulang. Ternyata dapat tiga-tiganya guys, ya dapat tiga-tiganya. Juara satunya Syangkuila, juara duanya Cafia, juara tiganya Shiril, dan semuanya ini dari ini ketiban wahyu ini. Apa ini? Oke, Gil, sebenarnya gimana sih? Kan pada waktu itu kan teksnya harus dihafal itu ya. Apa kesulitannya menghafal itu? Sebenarnya kalau kesulitan menghafal itu nggak ada Pak, karena saya emang dari kecil udah biasa ngafalin gitu, dan emang setiap ada lomba baca berita atau lomba dai dari SD, dari kecil tuh saya pasti walaupun nggak disuruh hafalan tapi pasti saya hafal teksnya, karena saya ngerasa lebih gimana ya, bukan lebih keren tapi lebih pede gitu loh kalau nggak megang teks, jadi bisa lebih ekspresif. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang sulit-sulit banget gitu Pak menghafal, cuman ya itu tadi karena yang dihafal harus 2 teks jadinya, dan waktunya lumayan mepet ya, cuma 2 minggu, dan itu jadi agak chaos dikit, tapi untungnya hafal dua-duanya.
Oke, kemudian dukungan dari ayah atau bundamu gimana, Gwil? Wah, kalau dukungan itu gila banget Pak. Jadi kurang lebih seminggu sebelum hari lomba itu setiap habis Isya saya pasti dikunci di kamar sama ayah berdua. Iya. Dilatih, jadi dilihat terus mulai misalnya dari Isya sampai mau tidur tuh, jadi saya di kamar dikunci, jadi cuma berdua sama ayah, itu dilatih terus. Kalau udah bagus boleh berhenti istirahat dulu, nanti lagi gitu. Jadi teksnya kan ada 2, teks 1, teks 2, teks 1, teks 2 gitu terus. Dan bunda juga kalau misalkan gak ada ayah berarti bunda yang ngelatih gitu. Oke, dan ini kan jarang yang tahu ya, mungkin teman-temanmu yang satu perjuangan ya, sama-sama lomba kemarin itu kan juga belum tahu bahwa kamu itu latihannya dikunci sama ayahmu gitu kan? Iya. Memang benar itu, Gil? Dikunci, iya, dan HP itu harus ditaruh di luar, kecuali waktu lagi istirahat itu tadi boleh ambil HP, atau terserah kamu mau lihat TV bentar, mau main HP bentar boleh, pokoknya nanti masuk lagi HP taruh di luar biar fokus gitu. Oh, ini Pak juga baru tahu kamu dikunci itu. Dan memang itu mungkin kuncinya kamu itu bisa hafal, bisa enak, bisa juara 1 kan begitu kan? Dan kalau nggak begitu mungkin kamu masih belum juara. Betul. Jadi kamu bersyukur, Will. Jadi mungkin pada waktu itu, mungkin awal-awalnya kamu latihan seperti itu mungkin kok gini sih gitu kan ya. Setelah dapat juara, oh ternyata maksudnya ayah itu seperti ini begitu. Nah kemudian Will, ketika sudah jadi juara, kalau tadi kan disiksa di kamar. Nah setelah jadi juara, apa yang kamu dapat? Waktu setelah jadi juara itu kan saya kemarin bilang ya Pak, dibeliin tas baru. Terus dibeliin buku juga. Terus apalagi ya, diajak makan. Terus karena saya ada uang sendiri ya Pak ya, udah langsung kaya gitu, kaya. Itu dibolehin mau beli apa aja. Tapi saya ajak makan ayah bunda sama adik juga. Terus ya saya beliin adik mau beli apa gitu, saya beliin kemarin. Dan alhamdulillah uangnya masih ada Pak sampai sekarang. Kamu dibelikan tas itu memang uang sendiri atau bukan? Diuruni, tapi saya bilang mau pakai uang sendiri aja karena biar lebih kerasa ini perjuangan buat dapetin tas gitu loh. Kalau dibeliin kan sama aja kayak biasanya tas rusak dibeliin, tapi kan kalau ini kan menang dulu baru dibeliin. Jadi saya aku beli sendiri aja, terus dibantuin berapa ya kemarin, 100.000 kalau nggak salah ya. Jadi kamu lebih kerasa ini hasil perjuanganku selama ini kan begitu, Will ya? Betul. Okay. Dan pastinya tuh jadi lebih dihargai, lebih dijaga kalau hasil perjuangan sendiri itu Pak. Nah setiap kali melihat ini pasti kamu lihat perjuanganku menghasilkan ini. Dan sebenarnya kan bukan hanya itu saja yang dihasilkan dari lomba itu, Will ya. Ketika kita ikut lomba itu kan sebenarnya kita sedang belajar mati-matian kan begitu. Betul. Kan? Beda halnya ketika tidak lomba. Oke, pokoknya Pak ucapkan selamat, Will ya. Selamat mendapatkan juara 1. Terima kasih Pak Nur. Kemudian kita ini akan membahas tentang puasa, Will. Kamu ini sebenarnya puasa nggak? Kok Pak Nur lihat kamu ini seger gitu loh? Puasa dong Pak. Ya puasa pastinya, karena kan ya seger tuh karena habis mandi Pak. Terus karena saya juga lagi baik moodnya gitu. Jadi tadi diajak Pak Nur podcast saya langsung seneng. Jadi makanya kelihatan seger sekarang gitu Pak. Kamu ke sekolah ini naik apa sih, Gil? Tadi sama adik, sekalian nganterin adik naik sepeda. Adik naik sepeda sini, terus adik ke Miwa. Jadi saya diturunin di jembatan. Adikmu kelas berapa, Gil? Kelas 6. Kelas 6. Oh, berarti kalau berangkat berdua, kamu diantar sama adikmu malah? Enggak tentu sih Pak, karena tadi nggak ada orang tua di rumah. Terus kebetulan adik pulangnya lebih awal, jadi dia yang naik sepeda, saya nanti pulang pakai ojek. Oke, Will, kita berpuasa itu kan sebenarnya punya tujuan ya. Tujuannya kan sudah ada di dalam surat Al-Baqarah kan? Iya. Ya. Kamu hafal ayatnya nggak sih, Will? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu kita berpuasa itu diharapkan oleh Allah itu menjadi orang apa? Yang lebih bertakwa. Iya, orang yang bertakwa seperti itu. Dan memang di Indonesia ini, Will ya, kalau orang pintar kan sudah banyak ya. Sarjana-sarjana itu setiap tahun itu udah berapa juta. Kemudian S2, S3 itu juga berapa juta saja. Tetapi orang yang bertakwa itu masih sedikit. Mungkin di pemerintahannya.
kalau yang di bawah-bawah seperti kita ini mungkin banyak yang bertakwa gitu loh ya. Tapi yang di pemerintahannya itu kan sedikit yang bertakwa. Itu terbukti dari beberapa kasus korupsi, Will. Betul. Benar ya? Betul. Kamu mengikuti nggak? Ini di sosmed ini kok ada korupsi ini, Pertamina dan lain sebagainya. Kalau korupsi gitu tuh mengikuti ya Pak ya, karena biasanya tuh kalau buka Twitter itu langsung muncul gitu yang lagi trending korupsi Pertamina, terus minyak goreng kemarin itu apalagi ya, banyak ya Pak ya. Dan itu tuh langsung jadi top trending di Twitter gitu Pak. Jadi kan saya penasaran, oh apa ini? Walaupun saya jarang lihat TV ya, karena juga sibuk. Jadi tetap update gitu loh. Oh ada berita ini. Cuman kalau detailnya itu mungkin kurang tahu ya Pak ya gitu. Oke, berarti kamu main Twitter ya? Iya Pak. Oh, kalau Pak Ono tuh main Instagram dan TikTok. Jadi tahunya itu dari situ. Ini loh Will, yang Pertamax itu kan dioplos sama Pertalite. Iya. Jadi sebenarnya kita beli Pertamax itu kan harganya lebih mahal Rp2.000 gitu kan. Iya, sebenarnya kita itu beli Pertalite itu Pertalite yang nggak pakai QR gitu. Betul kan Pak? Iya. Dan ini loh, jadi orang se-Indonesia ini kan sudah dibohongi, Will ya? Betul. Sudah dibohongi. Ini artinya apa? Pelakunya ini bukan orang yang nggak pinter gitu, orang yang pinter yang melakukan itu, tapi tidak ada takwanya di dalam hatinya. Betul. Kalau kata ayah saya ya Pak ya, biasanya kalau ayah saya ngasih tahu, ayah tuh biasanya ngomong akhlak is akhlak. Jadi kamu mau sepinter apapun, kalau kamu gimana sama orang yang maaf ya, maksudnya misalkan kamu lebih pinter, ada orang yang lebih rendah di bawah kamu. Kalau kamu berakhlak, kamu tetap menghormati orang itu. Dan kasus kayak gini tuh kan orangnya pinter tapi nggak punya akhlak gitu Pak, membohongi. Jadi ayah tuh selalu bilang akhlak is akhlak gitu. Oh, ya, yang ini yang ngoplos ini pasti nggak berakhlak gitu. Betul. Ya. Ditetapkan sudah 9 orang sudah tertangkap, Will, dan ini membohongi orang seluruh Indonesia. Dan kita ini merasa tertipu. Wah, termasuk Pak Nur. Bahkan presiden mungkin juga ketipu, Pak. Iya. Iya, belum tentulah kalau presiden. Iya. Siapa tahu sudah tahu terus nggak beli situ. Iya, betul. Tadi malam atau kapan ya Pak Nur scroll TikTok itu ternyata mobil kepresidenan itu tidak beli Pertamax, tapi beli yang green itu loh. Apa itu Pak? Shell, ada green, itu kan macam-macam dari negara. luar negeri itu Pak. Dari luar negeri itu. Mungkin sudah tahu mungkin ya. Iya mungkin ya Pak ya. Dia tidak mau oplosan, khawatir mobilnya rusak. Dan sekarang ini kan minyak kita. Nah ini sudah langsung Pak Nur sebut mereknya ya, karena memang sudah rame itu kan. 1 liter itu isinya bukan 1 liter, Will. 750 mili ya Pak ya. 750 mili. Dan ini kan juga merugikan kita. Betul. Jadi Will, kamu tahu nggak sih Will, susahnya cari uang, Will? Tahu Pak, karena ayah saya tuh juga kalau misalkan saya kurang menghargai uang gitu ya, atau malas-malasan belajar tuh pasti ayah tuh masih tahu kalau ayah kerja tuh gimana. Dan beberapa kali juga saya pernah lihat ayah kerja itu juga ya emang susah Pak nyari uang ya, karena ada juga nggak harus ayah, orang jualan itu kan juga susah nyari uang, dan ya pasti susah Pak nyari uang Pak gitu. Iya, jadi ketika kita susah nyari uang terus kita beli sesuatu yang mungkin kita ini anggap bagus, ternyata dibohongi kita ini. Nah sekarang Will, sekarang langsung aja ya, bagi yang mengoplos Pertamax, nah ini kalau menurut kamu hukumannya apa? Karena orang se-Indonesia ini dibohongi sudah. Wah, kalau saya kemarin baca di Instagram Pak, katanya tuh hukumannya hukuman mati Pak. Iya. Tapi kan kita nggak tahu lagi dihukum mati atau gimana gitu. Dihukum mati atau dihukum hidup? Iya betul Pak. Tapi kalau menurut saya pantas dihukum mati, karena kalau misalkan dihukum penjara seumur hidup itu kan masih enak Pak, dia masih hidup, ya kan. Misalkan umurnya cuma sampai setahun lagi, berarti kan cuma di penjara 1 tahun. Tapi kan kalau hukuman mati kan langsung jeder mati gitu. Iya. Terus gini, kalau misalnya di penjara ya Will ya, dengan uang yang segitu banyaknya, itu kan enak gitu loh. Itu jadi memancing orang untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena uangnya itu berlebih, dan mungkin ketika di penjara itu sebenarnya nggak di penjara, dia bisa makan, bisa keluar dengan membayar yang sipirnya itu gitu loh Will. Betul. Berarti Pak Nur setuju sama kamu Will, hukum mati. Betul. Tapi bukan hukum mati langsung dor. Ya. Kenaan mati pelan-pelan. Waduh, kalau mati pelan-pelan itu ibarat digerogotin sama tikus Pak.
ya kan sakit gitu. Kemudian kalau mati langsung gitu. Yang pertama ya, yang pertama itu ditaruh di sebuah ruangan, kemudian ditaruh kolot jengking di situ. Waduh. Disebari kolot jengking. Atau dikasih air pelan-pelan Pak sampai tenggelam. Dikasih air pelan-pelan. Jadi ruangannya tertutup terus diisi air pelan-pelan sampai tenggelam Pak. Oh gitu. Oh atau begini Will, yang lebih enak lah ya. Dia ditidurkan, kemudian dikasih nasi di sininya, di wajahnya itu. Terus kemudian ada ayam 20 ayam lapar gitu kan, dicolonin. Aduh ya Allah. Karena memang ini sudah tidak berakhlak gitu kan. Pertamax dicampur sama Pertalite ini kan nggak berakhlak toh. Sudah banyak yang ketipu. Termasuk Pak Roni ini juga sering beli Pertamax gitu loh. Jebule di sini Pertalite. Betul. Oke, dan kamu melihat apa lagi Will kejadian di Indonesia ini ya? Ini mumpung bulan puasa, kita harus meningkatkan iman dan takwa kan begitu kan? Betul. Apa kamu yang? Wah ini kalau masih berhubungan sama korupsi nggak Pak? Iya. Waduh, kalau korupsi saya kurang tahu Pak. Tapi kemarin saya sempat melihat ada salah satu orang yang nomor 1 ya di Indonesia. Dia tuh saya kurang paham, tapi intinya dia itu ngomong kalau 8 ditambah 2 itu hasilnya 11. Dan itu lumayan viral di Twitter, Pak. Gitu. Dan sampai ada orang yang buat bercandaan, ternyata guru-guru di sekolah itu salah ngajarin. Katanya 8 tambah 2 10, ternyata 8 tambah 2 itu 11 gitu. Dan kayaknya saya cuma tahu sampai situ, Pak. Kok semakin aneh di negeri kita? Iya Pak. Yo, ini kok ono ae gitu loh. Maksudnya ini kok 8 tambah 2 sama dengan 11 gitu kan? Gak 13 bisa nah? Iya apa sih kemarin dia? Dan memang ini banyak orang-orang aneh Will ya. Dan di negeri kita ini kan wis jelas-jelas sudah salah, dinyatakan sudah dari tersangka atau apa, itu ngelesnya itu loh kayak orang bener gitu loh. Betul. Jadi saya ini hanya menjadi korban politik, dan ini nanti kan waktunya pilkada dan lain sebagainya. Ini kok masih bisa mengeles seperti itu. Jadi intinya Will, di Indonesia ini banyak orang pintar tapi banyak orang yang tidak berakhlak. Itu yang pejabat-pejabatnya loh ya. Betul. Tapi kalau yang rakyat jelata seperti kita ini Will, ini banyak orang yang baik kok. Banyak orang yang baik. Misalnya ya, ada orang yang naik Gojek. Ya ini perumpamannya seperti itu. Naik Gojek itu ongkosannya 16.000, uangnya 20.000. Itu tidak mau disusui Will. Itu Gojeknya nggak mau dikasih kembalian. Tidak mau dikasih kembalian. Orangnya nggak mau dikasih kembalian. Iya, itu artinya lawung rakyat jelata saja sudah punya rasa ya empati seperti itu. Ini kok pemerintahnya kok seperti ini gitu loh. Gimana menurutmu gimana Will? Aduh gimana ya Pak ya, kalau kayak gitu tuh saya juga nggak tahu ya Pak ya. Mungkin karena udah merasa saya punya jabatan, jadi saya bisa bertindak semena-mena. Bahkan mungkin kata Pak Nur tadi ya, rakyat jelata yang awalnya punya simpati, kalau sewaktu-waktu dia dikasih jabatan ya Pak yang lumayan tinggi gitu, misalkan kepala desa aja Pak, mungkin adalah keinginan buat korupsi. Awalnya mungkin 100.000, lama-lama jadi 1 juta, dan terus naik gitu Pak, gitu. Iya. Kemudian tentang ini Will, ini kalau tadi kan ngomong pejabat yang korup gitu ya, yang tidak punya akhlak gitu ya. Nah sekarang ini kan banyak masjid-masjid itu yang bergerak sendiri dengan biaya urunan dan lain sebagainya, itu menyediakan buka puasa gratis. Betul. Bahkan di Masjid Jogokarian di Jogja itu ya. Kamu lihat beritanya gitu ya? Iya, saya juga udah pernah ke sana Pak. Oh sudah pernah ke sana? Sudah. Gimana? Wah waktu itu saya kebetulan bukan lagi bulan Ramadan ya Pak ya. Tapi di situ emang disediain beberapa makanan karena hari Kamis waktu itu, jadi ada puasa Senin Kamis kan, dan masjidnya tuh bersih banget Pak. Terus ada orang jualan gorengan enak di depannya Pak, gitu. Iya, jadi di sana itu sekarang Will ini sekitar 3.000 porsi. Iya. 3.000 porsi itu disediakan bagi orang-orang yang memang ingin berbuka di Masjid Jogokarian itu. Betul. Dan itu setiap hari. Bahkan itu dalam 1 bulan puasa itu miliaran anggarannya itu. Dan itu patungan gitu loh. Patungan. Ternyata programnya pemerintah yang macam-macam katanya ini program bagus, itu sebenarnya
program yang ecek-ecek sebenarnya menurut Pak Nur ini. Karena apa? Banyak masjid itu yang tanpa koar-koar, yang tanpa publikasi itu melakukan itu dan sudah lama begitu loh, Gil. Betul. Jadi seperti itu. Nah, yang kamu harapkan pemimpin bangsa ini seperti apa sih, Gil? Nah, kalau pemimpin bangsa itu ya, saya harapkan tuh yang bisa mendengarkan suara rakyat. Karena kan kita negara demokrasi, Pak. Dan juga pastinya pemimpin yang pintar, yang berakhlak dan lebih tegas dan mungkin ini ya Pak ya, lebih berpendidikan. Bukan, kalau berpendidikan sudah berpendidikan semua, tapi yang gimana ya Pak? Saya katanya berpendidikan. Ya, yang lebih ini ya Pak ya, yang kalau bukan lebih merakyat tapi lebih mendengarkan suara rakyat itu tadi, dan juga nggak bikin peraturan yang semena-mena, terus tidak membuat peraturan yang merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak aja gitu Pak. Oke, ini kan kamu sebagai rakyat ya. Kamu ini rakyat kecil atau rakyat muda atau rakyat apa? Karena saya nggak tahu Pak, tapi saya generasi muda. Oh, generasi muda. Kita ini rakyat jelata. Suaramu apa? Katanya pemimpin ini kan harus mendengarkan suara rakyat. Nah, suaramu sekarang apa, Gil? Waduh, kalau bersuara kayak gitu tuh, kalau secara langsung ya Pak, saya belum berani Pak. Apalagi kalau ikut demo takut keinjak Pak. Jadi mungkin kalau misalkan ada postingan-postingan yang berhubungan dengan kayak hashtag tentang yang gimana ya, yang kayak mendemo ke pemerintah, misalkan di Twitter atau di Instagram, di repost Pak, itu kan bakal naikin view-nya juga dan bahkan mungkin bisa sampai ke pihak yang dimaksud gitu Pak. Oke, jadi kita ini sebagai rakyat jelata itu juga bingung juga ya kalian. Kalau mungkin kita ini kan masih punya Instagram, masih punya TikTok, masih punya Twitter dan lain sebagainya. Tapi ada rakyat yang jelata, lebih jelata daripada kita gitu. Di bawahnya jelata, itu tidak punya sosmed. Jadi dia itu mau ngadu ke siapa, terus sudah kekurangan itu mau berbuat apa, ini kan juga tidak bisa. Betul. Nah, ini mungkin lewat ngobrolan kita ini Pak Nur akan bersuara kalian, akan bersuara. Jadi untuk pemerintah ini tolonglah diperhatikan rakyat-rakyat yang di bawah jelata ini yang setiap hari tidak makan dan dia tidak punya sosmed dan tidak ada orang yang tahu. Ini mohon untuk memang tugasnya itu kan begitu William. Betul. Nah, jangan duduk di belakang meja aja, coba sekali-sekali belusuan misalnya ke desa-desa begitu kan. Oh, ini kok ada orang yang tidurnya di kandang kambing, itu ada loh Will, ada itu di sosmed itu, dan itu tidak tahu, pemerintah setempat tidak tahu. Ini gimana gitu loh ya, pemerintah mosok harus digantikan. Betul, tapi kalau dilihat aja, misalkan ya didatengin doang buat cari sensasi tapi nggak dikasih bantuan kan sama aja Pak. Iya. Ya makanya itu pemimpin yang punya empati juga, kayak udah didatengin tuh langsung dikasih bantuan langsung gitu, dan kalau bisa tuh nggak perlu sampai direkam-rekam gitu Pak, karena tuh kesannya kayak cari perhatian, cari simpati orang gitu. Iya, itu apa namanya itu ya? Pansos, panjat sosial. Oh iya. Jadi nggak perlu seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini datang cuma melihat lu tidur di kandang kambing terus nangis tapi nggak ngasih apa-apa, dan yang ngono ya oke tuh nggak lagi ya. Iya. Bawalah sesuatu yang membuat penderitaan mereka itu semakin ringan. Kalau perlu rumahnya dibangunkan gitu loh. Betul. Jadi karena ketimbang program-program gratis yang diadakan pemerintah tuh kan masih banyak ya Pak ya, anak yang nggak bisa sekolah, ketimbang makan gratis, mendingan sekolah gratis, terus ada pembangunan rumah gratis buat orang-orang yang nggak punya kan, gitu kan lebih tertata juga Pak Indonesia, dan pasti SDM-nya juga bakalan lebih naik gitu. Iya, dan ini memang benar yang kamu bilang, memang benar gitu. Kita ini orang Indonesia, tetapi kita ini kalah dengan para pendatang, kan begitu Gil ya? Betul. Jadi seakan-akan yang pribumi itu mereka, kita ini hanya sebagai tamu saja di negeri kita itu kan. Apa-apa dikuasai mereka, apa-apa dikuasai mereka. Ini artinya ya pemerintah ini pemerintah ini kan juga kurang serius gitu loh ya. Iya, betul. Jadi seharusnya itu ya pemerintah itu berpihaknya kepada rakyat gitu ya. Apalagi yang rakyat jelata itu harus menjadi perhatian. Dan Will, kamu tahu nggak? Itu yang di jembatan Waro itu ya, flyover itu. Iya. Itu bawahnya itu ada orang tidur. Pak Nur itu baru tahu itu beberapa waktu yang lalu. Loh, kono kerusek-kerusek. Pak Nur kan di lampu merah itu. Iya. Kono kerusek-kerusek sekolah ngisor jembatan.
ternyata ada orang tidur di situ. Wah, kalau kayak gitu tuh pasti rawan kena penyakit ya Pak ya, karena tempatnya kotor juga, dan itu tuh perlu diperhatikan. Nah, buat fasilitas kesehatan gratis juga nggak sih Pak? Ada pendidikan gratis, fasilitas kesehatan gratis, dan tempat tinggal gratis. Itu yang bener-bener dibutuhin sekarang gitu Pak. Iya, ojo mikir ke sing aneh-aneh. Lah iku mau yang di bawah jembatan itu terus kepi. Seandainya ada ular piton misalnya ya. Betul. Ular piton lagi lewat lho kok ono wong anu dibukerin lah mati. Oke Kuil, jadi intinya di bulan puasa ini kita harus meningkatkan iman dan takwa kita ya, dan pesan kita kepada pemerintah ya ini ya, tolong seriuslah untuk mengurusi rakyatnya. Yang oplosan-oplosan itu buatlah efek jera, hukumannya itu yang berat. Kemudian yang minyak goreng dan lain sebagainya itu juga harus dihukum yang berat supaya ada jerahnya. Jangan sampai hukumannya cuma sedikit-sedikit Wil. Nanti keluar diulangin lagi. Nah, setiap tahun dikurangi 1 tahun. Yang seharusnya 12 tahun jadi 6 tahun. Ini kan juga ya apa sih? Ya apa. Terus pokoknya yang inilah yang membuat efek jerah. Jangan sampai memancing orang lain untuk berbuat yang sama seperti itu. Oke, terima kasih Kil atas ngobrol-ngobrolnya ini ya. Ngobrol-ngobrolnya ini ngalor ngidul, tapi supaya kita ini bisa menginspirasi muka lover semuanya. Oke, muka lover semuanya, sampai di sini dulu jumpa kita di pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di besok pagi pada waktu dan channel yang sama, tetap di Mugaru TV. Akhirnya saya Pak Nur dan saya Kuila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.